Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saniki kita sama kulo sama Wahyu rencang kulo kali bapak nini ki. Sinten namine, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kulo Bapak Ruspandi, Pandi. juru pelihara cagar budaya Candi Sumur. Nggih, wonten napa wonten sing bisa saya bantu mungkin? Kita akan mewawancarai Bapak tentang sejarah-sejarah Candi Sumur niki, Pak. Ya nggih, monggo. Nggih. Mungkin wonten pertanyaan? Oke, enten, Pak. Nggih, napa pertanyaannya? Pean sebagai penjaga cagar budaya Candi Sumur ini udah berapa lama, Pak? Udah mulai tahun berapa? Jadi saya sebagai juru pelihara atau juru kunci itu ya kurang lebih ya 18 tahun. 18 tahun. 18 tahun. Oke. Berarti ya sekitar 2005 mungkin. Ya 2007 mungkin. Iya. Ya 2007 itu. Pean sebagai penjaga cagar budaya Candi Sumur ini sendirian atau ada temannya? Sendiri. Jadi dari dulu itu untuk jubel di Candi Sumur ini saya sendiri dulu. Dulu itu bapak saya. Oh, Ya sekarang saya apa itu ya gampangnya itu menggantikan gitu. Ya. Bapak saya. Ya. Usianya sampai niki pinten, Pak? Usia kulon itu saat ini umur 50. 50. Ya 50 Mulai tahun. dari menjaga cagar budaya niki tahun usia sampai pinten? Ya 50 dikurangi 18 ya sekitar 32. Ya 32 tahun. Griane sampean niki teng pundi? Ya kula dari lokasi Candi Sumur ini ya sekitar 300 meter. 300 meter. Ya, Dekat, dekat. Teng mriki pean melampang nggih napa damel sepeda? Oke, kadang-kadang melampa, kadang-kadang bawa sepeda ngoten. Oh, nggih. Nah Pak, niki kula ate wawancarai mengenai sejarah Candi Sumur niki Pak. Candi Sumur niki berdirinya tahun pinten nggih? Jadi cagar budaya Candi Sumur ini didirikan oleh Kerajaan Majapahit di masa Raja Hayam Wuruk, didirikan pada tahun 1371 Masehi. Nggih. Nah niki kan Candi Sumur niki berdekatan kali lokasinya Candi Pari. Niku apa enten hubungannya Pak Candi Sumur kali Candi Pari niki? Wonten. Tadi cagar budaya Candi Sumur kali cagar budaya Candi Pari itu memang berkaitan. Jadi garis besarnya itu cagar budaya Candi Sumur ini didirikan dan cagar budaya Candi Pari didirikan itu untuk mengenang hilangnya suami istri yang bernama Joko Pandelegan dan istrinya Nyai Roro Walang Angin. Kalau suaminya itu hilang muksa di Candi Pari, lah kalau istrinya hilang muksa di Candi Sumur. Makanya untuk sejarah itu berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Bahkan jarak Candi Pari sama jarak Candi Sumur itu kan tidak jauh, dekat sekitar ya 100 meter lah gitu. Arah ke selatan itu kan Candi Sumur gitu dari Candi Pari gitu. Ya, mungkin ada lagi pertanyaan. Nah niku Pak enten kan rumor dari masyarakat bahwa Candi Pari niku dahulu niku kayak nepate pari. Nah, apakah itu betul Pak? Ya sangat-sangat betul memang. Betul. Kan apa itu sebelum Candi Sumur ini didirikan itu masih berbentuk sumur. Nah, kalau Candi Pari sebelum didirikan dulu di sana itu lumbung padi. Lumbung padi itu kan apa itu tempat nyimpennya padi. Makanya di sana itu dinamakan Candi Pari. Nah, kalau di sini dinamakan Candi Sumur. Nah niki Pak, Candi Sumur niki apakah pernah direnovasi Pak sebelumnya atau ada perubahannya? Cagar budaya Candi Sumur ini dari dulu itu memang bentuknya segini, separuh begini. Ya. Kenapa Pak kok separuh, Pak? Lah memang dari dulu. separuh. Memang separuh begini dan nate direnovasi niku ping kalih nggih. Sing
Renovasi bagaimana, Pak? Ya, renovasi pertama ya itu pada tahun 1999. Nah, untuk yang kedua, gelombang kedua itu pada tahun 2003. Nah, renovasinya itu ya apa itu? Pemugaran. Pemugaran itu ada yang bata-bata yang mengalami penggaraman. Penggaraman itu apa? Nek cara Jawa ini pangan asin. Nggih. Di daerah sini kan banyak yang penggaraman. Penggaraman itu cara Jawa di pangan asin. Yang merotoli. Ya, jadi sumur itu kan merotoli ya. Bata-bata sing rusak niku. Ya kene dipugar. Itu diganti bata sing baru. Lah iku yang ketok-ketok cepet lumuten niku. Nggih. Itu bata-bata renov itu. Oh, bata renov. Bata renov yang cepat lumutin itu bata renov ya, yang kelihatan masih merah itu keputihan itu Nggih. itu yang asli. Yang asli, Pak. Nggih. Ngoten. Nggih menapa malih Mungkin kan pertanyaan. fungsi mang napa Fungsi ini Candi Sumur niki sebagai niki gawe napa, Pak? jadi begini ya. Fungsi cagar budaya Candi Pari dan cagar budaya Candi Sumur itu fungsinya itu sebagai monumen. Monumen. Nek cara Jawa ini tetenger. Nggih. Sebagai monumen atau tetenger, nek cara Jawa tetenger. Buat mengenang hilangnya Joko Pandelegan sama istrinya Nyai Roro Walang Angin tadi yang tadi saya jelaskan ya. Apa itu? Tapi saya pernah membaca dokumentasi ya, bahwasannya cagar budaya Candi Pari dan cagar budaya Candi Sumur itu ya benar memang buat monumen atau tenger. Cuma apa itu lama kelamaan itu dibuat kesempatan sebagai tempat ibadah oleh agama Hindu. Jadi dibuat kesempatan sebagai tempat ibadah. Sampai sekarang niki ada umat agama Hindu teng mriki, Pak, buat ritual Ya, atau beribadah. biasanya itu ya. Oh ya, kalau warga sini sudah tidak aktif lagi. Cuma itu yang sering itu pengunjung dari luar daerah itu kadang-kadang ya apa itu biasanya orang kepercayaan, orang non Islam ya non Muslim itu ya itu kadang-kadang itu memang masih dia punya keyakinan ritual di Candi Pari dan Candi Sumur. Niki duluan mana, Pak? Dibangunnya Candi Pari atau Candi Sumur dulu? Jadi Candi Sumur ya apa tuh cagar budaya Candi Sumur dan cagar budaya Candi Pari itu ya berdirinya itu sama. Didirikan itu tahunnya sama. Didirikan pada tahun 1371 Masehi. Ya. Oke. Mungkin wonten malih pertanyaan mungkin tentang sejarah secara detailnya saya ceritakan bisa. Bisa, Pak? Pengen ceritakan. Ya, jadi Katanya ini apa hilangnya siapa? Kerajaan. bukan hilangnya kerajaan, hilangnya seorang suami istri. Seorang suami istri. Itu hilangnya karena apa, Pak? Nah, jadi begini ya, saya akan cerita apa itu ya, biar sampean tahu. Yang jadi pertanyaan kenapa kedua cagar budaya ini didirikan, gitu ya. Jadi begini, ya. Anak-anak ya. Jadi sampean biar tahu, sebelum Candi Sumur ini didirikan, dulu itu kan masih berbentuk sumur. Iya. Sumur-sumur kayak di rumah sampean itu kan punya sumur semua. Lah kalau di Candi Pari sebelum didirikan di sana itu lumbung padi. Lah yang jadi pertanyaan kenapa kedua cagar budaya ini didirikan? Nah pada waktu itu ya pada zaman kerajaan Majapahit di masa Raja Yamuruk dulu di desa Kedung Suko, dulu itu masih desa, namanya desa Kedung Suko. Itu ada sepasang suami istri yang bernama Joko Pandelegan dan istrinya bernama Nyai Roro Walang Angin. Beliau itu
itu dulu tuh sangat-sangat kaya akan padi. Padi-padinya dulu taruh di sana, di Lumbung Padi. Kan yang sekarang berdiri Candi Pari, ya. Jadi padi-padinya dulu itu ditaruh di Lumbung Padi. Ya. Saking banyaknya padi sampai tidak muat. Lah akhir cerita itu ya, pokoknya Joko Pandekan sama istrinya Nyai Roro Walang Angin itu dulu itu sangat-sangat kaya akan padi. Nah, kekayaan beliau itu terkenal sampai di Kerajaan Majapahit. Nah, kebetulan waktu itu di Kerajaan Majapahit di masa Raja Hayamuruk, di sana itu ya di lokasi kerajaan itu sangat-sangat kekurangan pangan, atau apa ya, paceklik ya. Jadi waktu itu di Kerajaan Majapahit di masa Raja Hayamuruk itu sangat-sangat kekurangan pangan. Banyak petani sing sakit, jadi gagal panen lah. Waktu itu Raja Hayamuruk itu mendengar di desa Kedung Suko itu ada suami istri yang kaya akan padi, ya. Akhirnya Raja Hayamuruk itu memerintahkan padi dan prajurit untuk pergi ke desa Kedung Suko untuk menemui Joko Pandelekan dan istrinya Nyai Roro Walang Angin, tujuannya untuk minta bantuan padi. Akhirnya berangkat padi dan prajurit. Sesampai di Kedung Suko, Padi bercerita sama suami istri tadi ya. Padi bercerita bahwasannya dia kemari itu atas perintah Raja Hayamuruk, tujuannya untuk minta bantuan padi karena di lokasi kerajaan sangat-sangat kekurangan pangan. Akhirnya Joko Pandelekan dan istrinya Nyai Roro Walang Angin itu terharu, ya, kasihan, dan akhirnya Joko Pandelekan dan istrinya itu bersedia menyerahkan padi-padinya untuk dibawa ke Kerajaan Majapahit dan dipersembahkan sama Raja Hayamuruk. Sebagai rasa terima kasihnya, rasa timbal baliknya, Raja Hayamuruk itu meminta Joko Pandelekan sama istrinya itu untuk tinggal di kerajaan. Tapi Joko Pandelekan sama istrinya itu membangkang, ya. Cara Jawa gak gelem gak gelem tinggal nang kerajaan. Tapi Raja Hayamuruk itu memaksa memerintahkan pati dan prajurit untuk kembali lagi ke desa Kedung Suko untuk menangkap Joko Pandelekan sama istrinya Nyai Roro Walang Angin secara hidup-hidup, jangan sampai dilukai. Makanya pati berangkat lagi sama prajurit ke desa Kedung Suko untuk menangkap Joko Pandelekan sama istrinya Nyai Roro Walang Angin. Lah untuk Joko Pandelekan, anak-anak ya, Joko Pandelekan itu mau ditangkap sama pati dan prajurit, ya dikepung. Joko Pandelekan itu sembunyi di Lumbung Padi. Begitu mau ditangkap rame-rame, seketika itu juga Joko Pandelekan hilang muksa di Lumbung Padi. Hilang muksa semerap sampean. Boten. Hilang muksa itu ya. Hilang muksa itu ya, contoh saya duduk di sini ya. Tiba-tiba sampean itu mau menangkap saya. Seketika itu juga saya menghilang muksa tanpa jasa, tanpa bekas. Jadi tidak mati. Begitu juga Joko Pandelekan, ya. Dia tidak mati, hilang muksa di Lumbung Padi. Lah, napa niku tinggal istrinya ya. Iya. Wih, urek cara Jawa jane. Nah, jadi tinggal istrinya ya. Istrinya niku kan pun ningali napa niku bojone iku ilang muksa. Nah, istrine Nyai Roro Walang Angin melayu teng sumur niki, ya. Melayu teng sumur niki minta izin sama pati, saya mau tinggal di kerajaan. Nek cara Jawa kula nggih purun tinggal teng kerajaan, asalkan saya diizinkan ambil air dulu di sumur ini. Ya, saya habis diizini sama pati, Nyai Roro Walang Angin mundut toya teng sumur niki, nggih mantun mundut toya. Seketika itu juga Nyai Roro Walang Angin ilang muksa nang sumur. Nggih, akhirnya niku
napa niku ya Nyai Roro Walang Angin ilang muksa nang sumur ya. Lah suamine Joko Pandelegan ilang muksa nang lumbung padi. Akhirnya apa itu Pati prajurit itu kembali nang kerajaan ya. Sesampai di kerajaan Pati ku cerita sama Raja Yamuruk, Joko Pandelegan itu hilang muksa di lumbung padi dan istrine hilang muksa nang sumur. Akhirnya Raja Yamuruk itu salut ya. Salut dan ya salut akan kesaktian suami istri tadi. Ya, nah, Raja itu ingin mengenang dan memerintahkan untuk mendirikan 2 candi. Didirikan Cagar Budaya Candi Sumur ini sama Candi Pari untuk mengenang hilangnya Nyai Roro Walang Angin yang hilang muksa di sumur. Makanya Cagar Budaya ini dinamakan Cagar Budaya Candi Sumur. Sing ngriko didirikan untuk mengenang hilangnya Joko Pandelegan yang hilang muksa di lumbung padi. Makanya di sana itu dinamakan Cagar Budaya Candi Pari. Lah, lumbung padi itu kan tempat penyimpanan padi. Makanya di sana itu dinamakan Cagar Budaya Candi Pari. Lah, kedua cagar budaya niki ya didirikan pada tahun 1371 Masehi oleh kerajaan Majapahit di masa Raja Yamuruk ya. Ya wis iku mang cerita sejarah Candi Sumur. asal usul sejarah Cagar Budaya Candi Sumur dan Cagar Budaya Candi Pari. Nggih matur nuwun. Pun berkunjung teng Cagar Budaya niki nggih. Kula nggih matur nuwun ya. Niku wau beaken wonten jawaban sing kurang cocok ya. Kula nyuwun ngapunten sing ageng. Nggih, Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.